Dari chapter 1071 kita ngelihat kalau Sigap akan berangkat ke pulau bajak laut untuk menyelamatkan si Kobe. Ya mungkin kita akan ngelihat kalau si Kurohige bakalan diserang sama Sigap. Dan gue penasaran gimana nantinya kalau emang bener mereka bertarung satu sama lain antara angkatan laut sama si Kurohige. Tapi setahu gue kalau si Kurohige itu lagi gelut kan sama si Lau. Dan gue juga gak tahu gimana nasibnya si Lau setelah gelut sama si Kurohige. Ya kemungkinan kalau si Lau bisa bertahan dan kemungkinan juga si Lau ditangkap sama si Kurohige. Dan si Lau sama si Kurohige juga kan gelutnya selepas dari Wano Kuni. Dan mungkin aja kalau si Kurohige itu udah nyampe duluan ke Pulau Bajak Laut. Dan makanya Sigap bilangnya kalau dia bakalan ke Pulau Bajak Laut. Dan kemungkinan kalau Sigap itu bakalan bener-bener datang buat nyelamatin si Kobe. Dan momen-momen ini tuh hal yang paling ditunggu-tunggu sama seluruh fans One Piece ya menurut gua, karena kita bakalan ngelihat gimana power dari sang pahlawan angkatan laut yaitu Monkey D. Garp. Dan kita juga semua tahu gimana pukulan dari si Garp. Meskipun tanpa bawa iblis, kita tahu kalau si Roger aja ngakuin kekuatan si Garp. Dan si Roger juga bilang sendiri kalau angkatan laut berniat untuk menangkap dirinya, setidaknya bawalah si Garp sama si Sengoku. Dan dari perkataan si Roger ini kita tahu bahwa julukan hero dari angkatan laut itu nggak main-main. Ya mungkin kita juga tahu kalau si Garp itu sekarang udah bukan masa premia lagi. Tapi kalau kita ngelihat dari pertarungan di Marineford, si Sengoku aja takut kalau si Garp turun tangan dalam pertempuran tersebut. Dan apalagi ngelihat si Marco dibogem sama si Garp sampai api birunya langsung lenyap dari tubuhnya. Marco ketika di perang Marineford, dia dengan mudahnya ngelawan 3 admiral sekaligus. Apalagi api biru dari kekuatan buah iblisnya bisa meregenerasi luka yang dia dapatkan. Dan makanya itu dia bisa ngelawan 3 admiral sekaligus. Tapi pas dia kena bogem sama tinjunya si Garp, wujud dari Phoenixnya juga langsung hilang, apalagi api biru yang nyelimutin tubuhnya. Dan ngeliat kepala si Marco juga langsung diperban. Di usia yang udah begitu tua pun, si Garp masih aja ditakuti sama beberapa orang ataupun bajak laut sekaligus. Dan itu membuktikan kalau si Garp masih kuat sampai saat ini juga. Namun menurut gue pribadi kelemahan dari si Garp sekarang ya mungkin staminanya doang karena udah memakan cukup usia. Tapi itu hanya pemikiran gue pribadi aja ya. Ya siapa tahu si Garp masih aja fit sampai sekarang. Apalagi dari segi pengalaman pertempuran, si Garp mempunyai banyak sekali pengalaman ketika dia masih aktif di zaman Goldie Roger dulu. Dan hal ini menjadi poin plus buat si Garp buat ngelawan si Kurohige. Ya dari pertarungan si Lau sama si Kurohige aja kita ngelihat kalau si Kurohige sampai kewalahan gitu ngelawan si Lau. Dan gak tahu gimana nantinya kalau si Garp ngelawan si Kurohige. Ya ini semua hanyalah pemikiran pribadi gua. Gak ada sangkut pautnya buat alur cerita ke depannya. Jika ada salah ngomong atau informasi yang salah maupun kata-kata gua gak mengenakan, gua minta maaf. Dan jika kalian punya pemikiran ataupun pendapat pribadi antara pertarungan si Garp ngelawan si Kurohige, tolong tulis di kolom komentar. Gue mau ngeliat apa aja pemikiran dari kalian masing-masing. Dan segini aja video kali ini, jangan lupa like dan subscribe, dan see you next video.